Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali lagi bersama saya Ibnu Hambali di Jendela Tua. Oke, kawan-kawan semua, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan ucapan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada kawan-kawan yang telah memberikan like, komen, dan subscribe-nya di Jendela Tua ataupun di Gusur. Selain itu juga saya ucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Insinyur Haji Joko Widodo, yang genap berusia 62 tahun. Semoga di umur yang ke-62 tahun ini, bangsa Indonesia juga mendapatkan berkah atas keberkahan umur Bapak. Pembangunan-pembangunan yang masih belum diselesaikan, semoga cepat terselesaikan, dan juga permasalahan-permasalahan yang belum selesai di Indonesia agar diselesaikan dengan baik. Dan juga di tahun 2024 Bapak bisa husnul khotimah dalam perjuangan menjadi Presiden Republik Indonesia. Tentu Jendela Tua akan hadir untuk mendukung program-program yang pro rakyat tentunya, dan juga dedikasi-dedikasi yang mencerdaskan masa depan anak bangsa. Oke, di minggu yang lalu kita sudah membahas tentang dinamika-dinamika yang ada di dalam organisasi. Mungkin sahabat-sahabat atau kawan-kawan semua sudah banyak mempelajari. Di kesempatan kali ini juga saya akan memberikan satu materi kunci yang mana materi ini juga penting adanya dan perlu digunakan untuk kawan-kawan semua di dalam berorganisasi. Apakah itu? Itu adalah mental perjuang atau mental juang. Kenapa kita perlu mental juang? Ya, di dalam berorganisasi tentu kita akan menemukan dinamika, permasalahan, ataupun problem-problem yang ada di dalam organisasi. Jikalau kita tidak mempunyai mental juang, mental baja, tentu kita akan menjadi seorang anggota organisasi ataupun member organisasi yang lemah dan tidak memberikan fungsi yang baik pada organisasi. Lambat laun, kalau kita mental lemah, akan tergeser oleh waktu dan zaman dan generasi-generasi kita selanjutnya. Mental ini sangat dibutuhkan, kawan-kawan semua, di dalam organisasi. Kalau kita punya mental lemah, itu orang akan melihat kita juga lemah. Tapi, bila kita mental baja, mentalnya kuat, sekali dijatuhkan kita bangkit lagi, dua kali dijatuhkan kita bangkit lagi, sampai orang itu bosan menjatuhkan kita dan tidak mau lagi menjatuhkan kita karena semangat dan mental juang kita yang masih membara sampai kapanpun dan takkan pernah padam. Maka dari itu, harapan saya bagi kawan-kawan semua yang masih aktif ataupun baru masuk ke dalam organisasi, jangan menjadi orang yang mental kerupuk, mental yang sedikit-sedikit saja down, tidak terima, baper, dibentak sedikit oleh senior atau kesalahan, kita mengambil hati. Tentu itu tidak akan menjadi anggota yang sukses. Sedikit cerita mengenai pengalaman pribadi saya dulu ketika masih sekolah di Madrasah Aliyah. Saya mengikuti satu kelompok atau satu organisasi, di mana organisasi itu adalah organisasi pecinta alam. Waktu pendaftaran atau rekrutmen anggota, ketika sudah memberikan mengisi formulir, kemudian lanjut interview. Nah, biasanya ketika seorang calon anggota di interview itu adalah penentuan apakah dia diterima atau tidak. Waktu itu, pertanyaan yang membuat saya sampai sekarang tidak pernah lupa adalah, apakah kamu siap masuk organisasi ini? Satu. Kedua, berapa persen kamu masuk organisasi itu? Kalau kita mental kerupuk, kita akan bingung dengan pertanyaan seperti itu. Apakah kamu siap? Oke, yang pertama mungkin kawan-kawan bisa, ya, saya siap ikut organisasi ini. Tapi ketika ditanya, persentasi kesiapan kawan-kawan semua, berapa persen?
Tentu bagi orang yang mental juangnya tinggi, semangatnya membara, dia akan jawab 100%. Kamu yakin 100%? Ya, saya yakin. Pasti pertanyaan selanjutnya yang diberikan oleh senior, itu adalah apa bukti 100% yang kamu ucapkan? Nah, itulah tantangan yang akan kawan-kawan hadapi ketika memasuki dunia organisasi. Loyalitas kita akan ditunjukkan di dalam organisasi. Bukan cuma kesiapan mulut, tapi juga kesiapan mental, fisik, dan lain sebagainya. Jikalau kita mental rendah, finansial kita oke, penampilan oke, tapi mental kita rendah, itu semuanya nonsen. Karena landasan dasar ketika kita memasuki dunia organisasi adalah mental terlebih dahulu. Kalau mental kawan-kawan semua kuat, yang lainnya akan mengikuti di belakang secara step by step. Finansial bisa kita usahakan, penampilan bisa kita rubah, bisa kita perbaiki. Tapi mental itulah modal dasar bagi kawan-kawan semua untuk melanjutkan di dunia organisasi. Saya harap kawan-kawan semua, sahabat-sahabat semua bisa memahami materi yang sederhana ini dengan bijaksana dan tepat. Kembali lagi di cerita awal saya tentang ketika saya masuk organisasi tadi, tentu saya buktikan dengan ucapan yang siap dan loyalitas 100%. Sebagaimana selanjutnya senior memerintahkan saya meminta bukti. Apa bukti kamu? Bosnya kamu ini 100%. Oke. Tawaran yang saya ucapkan ke senior adalah saya siap menerima perintah ataupun tantangan yang diberikan oleh senior pada waktu itu apa saja. Kamu yakin? Ya, saya yakin. Kemudian senior memerintahkan saya, silakan kamu berdiri di salah satu rak sepatu di depan sana dan kamu teriakkan bahwasanya kamu siap masuk organisasi ini. Oke. Saya jalani itu dengan sepenuh hati dan alhamdulillah keesokan harinya ketika pengumuman hasil tes dan interview, nama saya muncul sebagai anggota baru di organisasi pecinta alam tersebut. Itu adalah bukti bahwasanya mental kita perlu distabilkan. Jangan sampai mental kita yang di awal, yang tadi 100%, kemudian setelah mendapatkan tantangan, mental kita jadi down, lembek, turun, bahkan hilang. Jangan sampai. Itu adalah kesalahan fatal bagi seorang anggota organisasi. Bagaimanapun keadaannya, apapun situasinya, kita harus tetap stabil, menjaga mentalitas kita agar tetap mental juang, mental baja kita tetap bertahan dan ada sampai kita akhir hayat nanti. Kemudian, yang tidak kalah penting selain mental itu adalah konsistensi kita di dalam menjalankan tugas-tugas di organisasi. Ya, konsistensi itu sangat perlu ya. Tanggung jawab kita, meskipun kita tidak sanggup atau tidak bisa menjalankan organisasi, menjalankan perintah ataupun tugas ini, tentu kita juga berpikir bagaimana organisasi ini tetap berjalan, tugas ini tetap selesai meskipun saya tidak melaksanakan. Ya, itulah pentingnya kawan, sanak, ataupun saudara-saudara di organisasi kita untuk saling bahu-membahu untuk membantu menyelesaikan tugas-tugas yang ada di dalam organisasi. Demikianlah materi kita pada kesempatan kali ini. Kita nanti akan berjumpa lagi di materi-materi selanjutnya. Tentu Jendela Tua akan hadir di tengah-tengah kawan-kawan semua. Selain Jendela Tua, Ibnu Hambali juga punya satu program, yaitu program podcast. Nama podcastnya adalah Gusur, Gudang Suara. Bagi kawan-kawan yang ingin mendengar obrolan baik tentang pemuda, organisasi, politik, agama, dan sebagainya, silakan tetap pantau terus channel. Dan untuk tetap mendukung, harapan besar kami adalah tetap like, komen, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya agar kawan-kawan semua tidak ketinggalan informasi-informasi yang kami berikan. Demikianlah, saya Ibnu Hambali. Kita kembali lagi di Jendela Tua.